Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya Ardiansyah Endra Febrianto dari kelas 1D4 Sains Data Terapan dengan NRP 3322/2014 akan mempresentasikan laporan praktikum tengah semester saya. Jadi pada proyek tengah semester MK Praktikum Pemodelan Statistik Terapan, judul saya adalah pemodelan regresi Lasso pada jumlah produksi keseluruhan berdasarkan padi, ketela, dan jagung. Yang terhormat, dosen pengampu adalah Pak Roni Susutyoko, SSI, MSI. Tujuan dari regresi Lasso ini adalah untuk memperkirakan koefisien dalam model regresi linear, sambil secara efektif melakukan seleksi fitur dan mengurangi varians yang tidak penting di dalam data. Regresi Lasso mengurangi dimensi data dengan memperkenalkan penalti L1 pada koefisien model, yang mendorong beberapa koefisien menjadi tepat 0. Oleh karena itu, regresi Lasso dapat digunakan untuk memilih fitur yang paling relevan dalam model dan untuk menghindari overfitting pada dataset, di mana variabel yang relevan mungkin hanya sebagian kecil dari dataset yang tersedia. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai dataset. Dari mana saya mendapatkan dataset? Dari website KL Dataset Repository. Kemudian untuk ukuran dari datanya sendiri sebanyak 950 baris dengan 10 kolom. Dan untuk variabel respon ada 1, dengan variabel independen ada 9. Kemudian masuk pada bagian reprocessing data. Pada reprocessing data saya menggunakan software yaitu RStudio. Oke, selanjutnya pada reprocessing data saya memerlukan beberapa library yang akan berguna dalam membantu memodelkan regresi Lasso itu. Pertama adalah library GLMNet, kemudian ada Caret, DPLYR, library CAR, NNet, Jelly, dan LMTest. Baik, terus setelah kita melakukan import library, dilanjutkan dengan membaca dataset. Pada dataset yang saya gunakan sudah saya import terlebih dahulu, kemudian saya simpan pada variabel data. Karena pada dataset saya pada setiap kolomnya masih bertulisan company 1 hingga company 10, kemudian saya rubah terlebih dahulu namanya menjadi variabelnya menjadi jagung, padi, kecepatan angin, ketela, curah hujan, suhu, kelembapan, luas lahan, luas panen, dan variabel responnya adalah produksi. Tampak pada layar seperti ini. Setelah dirubah nama atributnya menjadi yang kita inginkan. Kemudian langkah selanjutnya saya melihat 10 baris pertama. Ini berguna dalam menunjukkan bahwa data yang saya gunakan sudah berbentuk angka semua. Oke. Selanjutnya untuk melihat data deskriptif statistik. Ini berguna saat kita akan memodelkan, namun kita masih belum yakin apabila ada nilai-nilai yang kosong. Apabila ada nilai kosong pada summary data ini akan ditunjukkan bahwa ada beberapa baris yang memiliki nilai yang kosong, sehingga nilai deskriptifnya tidak bisa dilihat. Namun di sini tampak 10 atribut yang saya gunakan sudah berbentuk statistik deskriptif yang menunjukkan nilai minimum, kuartil 1, nilai median, nilai mean, lalu kuartil ketiga, dan nilai maksimum dari setiap atribut. Kemudian saya membuat plot untuk menunjukkan korelasi setiap atributnya. Apabila semakin merah menuju angka 1, maka ada korelasi kuat di antara atribut tersebut. Namun bila semakin biru, semakin lemah hubungan dari atribut tersebut. Kemudian karena akan kita buat pemodelan, kita membagi dulu data menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Pada sintaks di sini ditunjukkan bahwa saya membaginya menjadi kurang lebihnya 750 baris untuk pemodelan dan 200 baris untuk data testing. Dan data testing pun itu tidak menggunakan variabel
respon, yaitu produksi. Oke, kemudian dilanjutkan pemodelan regresi Lasso. Pertama-tama kita membuat pemodelan regresi terlebih dahulu dengan fungsi LM dengan data yang digunakan adalah train. Kemudian produksi menjadi variabel respon yang disimpan ke dalam Lasso. Kemudian variabel Lasso ini dilakukan summary untuk melihat uji signifikan setiap atributnya. Ditunjukkan bahwa dari ke-10 atribut yang digunakan dengan menggunakan variabel responnya adalah atribut produksi, ditunjukkan bahwa seluruhnya signifikan terhadap pemodelan yang ditunjukkan dengan tanda bintang ini dan tanda titik ini. Kemudian apabila kita membaca dari pemodelan ini, dapat dikatakan bahwa standar error atau residual standar error, yaitu estimasi seberapa akurat dari pemodelan ini dapat memprediksi nilai terhadap nilai aktual sebesar 1,385. Kemudian untuk R-square-nya, kemampuan dari pemodelan ini dapat menjelaskan sebesar 96%. Kemudian dilanjutkan untuk melihat setiap nilai setiap atribut independen terhadap atribut respon. Ini ada atribut produksi dengan atribut jagung dan seterusnya. Kemudian dilakukan uji normalitas. Uji normalitas ini berguna untuk melihat kenormalan distribusi dari dataset yang digunakan. Nampak bahwa nilai normalitasnya sebesar 0,06 sehingga memenuhi gagal menolak H0, sehingga dijelaskan bahwa normalitasnya sebesar 0,06 yang artinya lebih besar dari p-value. Pada Shapiro-Wilk normality test ini, apabila lebih besar maka gagal menolak H0, sehingga dataset ini dapat dikatakan berdistribusi normal. Kemudian dilanjutkan BP test, Bruce-Pagan test untuk melihat homoskedastisitas dari model. Dijelaskan bahwa dataset terdistribusi homogen karena nilai dari p-value-nya yang kurang dari 0,05. Kemudian selanjutnya adalah langkah untuk melihat nilai FIF. Nilai FIF ini untuk melihat apakah dari atribut tersebut terjadi multikolinearitas. Kemudian nampak bahwa pada jagung dan padi melebihi angka 10, yang dimana masih terjadi multikolinearitas. Pada Lasso sendiri, karena apabila terjadi overfitting, maka ada beberapa atribut yang tidak perlu digunakan atau untuk memperkecil nilai koefisien menjadi 0. Kemudian saya lakukan pengujian lambda untuk menentukan lambda yang terbaik yang bisa digunakan dalam penentuan model selanjutnya. Nampak di sini ada 2 garis pembatas. Kemudian yang mana nilai eksponensialnya meningkat dimulai dari sebelah kanan dari 0 titik ini. Kemudian saya gunakan titik itu untuk pemodelan. Saya gunakan lambda sebesar 0,001. Kemudian dilanjutkan untuk melihat nilai koefisien setelah lambda digunakan yang dimasukkan ke dalam model. Kemudian melihat mean square error dari Lasso, mean square error data train dari pemodelan Lasso itu. Ditunjukkan bahwa rata-rata kesalahan ataupun rata-rata kegagalan dari pemodelan ini pada data train khususnya sebesar 1,8. Kurang lebihnya akan menyimpang sebesar itu pada setiap prediksi data terhadap data aktual. Kemudian
melakukan uji MSE pada data test. Ditunjukkan bahwa nilai MSE dari data test atau MSE dari penggunaan data test ke dalam model sebesar 58. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada pemodelan saat menggunakan data test. Hasil prediksi tadi digabungkan menjadi satu dengan nilai aktual. Tadi adalah langkah-langkah reprocessing data dengan menggunakan software RStudio. Kesimpulan yang saya bisa dapatkan setelah melakukan proyek ini, berdasarkan hasil yang ditampilkan mengenai perbandingan nilai Y sebenarnya dengan nilai Y yang diprediksi menggunakan regresi lasso, ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan. Hal demikian tidak lepas dari pengaruh yang disebabkan data yang heteroskedastisitas di mana memengaruhi presisi dari nilai prediksi. Hal ini juga ditunjukkan pada nilai MSE ketika melakukan uji pemodelan di mana nilai yang meningkat tinggi. Lambda digunakan sebagai parameter untuk mengontrol kompleksitas data. Semakin besar nilai lambda, semakin banyak variabel yang dihilangkan dan semakin sederhana model yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil nilai lambda, semakin banyak variabel yang dimasukkan dan semakin kompleks model yang dihasilkan. Berdasarkan plot, maka diperoleh nilai lambda terbaik yang bisa digunakan adalah 0,001. Dari pemodelan berdasarkan data training, ditunjukkan pula bahwa keseluruhan variabel signifikan ketika dilakukan uji terhadap parameter yang kurang dari nilai alfa 0,05. Dapat diperhatikan juga bahwa kemampuan pemodelan regresi dapat menjelaskan data yang diprediksi keseluruhan sebesar 96,45% dari data set. Tadi adalah penjelasan terkait proyek praktikum tengah semester saya, yaitu pemodelan lasso. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.